Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursanti Rahmatullah dari Prodi PAI 4, mahasiswa STEN Huruf Falah Air Molek. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa yang saya pahami dari pembelajaran satu semester evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai evaluasi, baik apa itu evaluasi sendiri maupun evaluasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Mungkin di benak teman-teman sudah tahu atau sudah tergambarkan bagaimana atau bentuk evaluasi itu sendiri. Evaluasi itu kan sama dengan penilaian. Jadi, penilaian dalam pendidikan berarti seperangkat tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, kalau evaluasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam itu, dia lebih tertuju kepada tujuannya. Kan evaluasi itu penilaian pendidikan Islam. Jadi tujuannya itu agar segala keputusan-keputusan itu tetap kepada penilaian pendidikan agama Islam dan tidak keluar dari lingkaran tersebut. Jadi secara pokoknya itu harus tetap dalam ruang lingkup agama Islam. Terus mengenai fungsi dari evaluasi, yaitu sebagai alat pengukur pencapaian tujuan mata pelajaran. Karena evaluasi memang sama dengan alat ukur. Terus kedua, sebagai alat pengukur tujuan proses belajar mengajar. Nah, evaluasi inilah alat untuk kita mengetahui apa tujuan dari proses belajar mengajar. Nah, kan tujuan dari proses belajar mengajar adalah agar anak-anak memahami apa yang sudah terjelaskan oleh kita. Nah, kalau sudah dengan kita melakukan evaluasi, misalnya evaluasi memberikan tes dengan berupa ulangan. Nah, jika anak itu menjawab di atas rata-rata, maka apa yang telah kita ajarkan, itu sudah sesuai. Berarti itu kita sudah berhasil memberikan ilmu kepada anak tersebut. Nah, itulah dari nilai itulah kita disebut dengan evaluasi. Nah, terus menempatkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya serta kemampuan siswa. Jika kita sudah mengevaluasi anak, kita sudah melakukan pelaksanaan evaluasi, kita jadi tahu anak ini kemana basicnya, anak ini mampunya kemana, anak ini kurangnya gimana. Nah, selanjutnya setelah tadi menjelaskan mengenai evaluasi, baik evaluasi itu sendiri ataupun evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, dalam evaluasi ini juga terdapat jenisnya, prinsipnya, ataupun tujuan atau fungsi dari evaluasi itu sendiri. Evaluasi juga terdapat langkah-langkah pelaksanaannya, baik itu ada langkah melalui tes atau no tes ataupun masih banyak lagi. Nah, pertama, dalam jenis evaluasi memiliki
bermacam-macam jenis. Ada evaluasi formatif, sumatif, ada evaluasi penempatan, ada juga evaluasi diagnostik, dan masih ada beberapa macam lagi jenis dari evaluasi. Nah, kalau dalam prinsipnya, evaluasi juga memiliki prinsip, karena dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam perlu dipegang beberapa prinsip, karena jika tidak ada prinsip, tidak akan berjalan dengan baik suatu evaluasi tersebut. Nah, dalam evaluasi pendidikan agama Islam ini, pertama ada namanya evaluasi yang mengacu kepada tujuan. Itu salah pertama dari prinsipnya. Nah, kedua ada evaluasi yang dilaksanakan secara objektif. Maksudnya itu dia dilaksanakannya itu sebaik-baiknya, tanpa ada sedikit pun cacat. Ketiga maksudnya evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu atau terus-menerus, karena evaluasi ini akan terus ada dilaksanakannya. Namanya evaluasi pendidikan, karena tidak mungkin dalam suatu sekolah tidak ada ujiannya, tidak ada ulangannya. Nah, selanjutnya ada prinsip evaluasi yang harus dilakukan secara komprehensif. Nah, di sini artinya evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai aspek kehidupan peserta didiknya, baik misalnya menyangkut ilmu ataupun amalnya. Jadi evaluasi ini bukan semata-mata untuk mencari nilai, mengetahui nilai hasil akhirnya, ataupun bagaimana kita bisa melihat apa yang dilakukannya. Tapi bukan hanya itu. Terus selanjutnya ada evaluasi yang dilakukan secara validitas. Nah, evaluasi yang dilakukan berdasarkan hal-hal validitas ini, dia itu meliputi seluruh bidang-bidang tertentu yang ingin diselidiki. Maksudnya itu penggunaan misalnya tes sebagai alat evaluasi, atau secara keseluruhan, representatif, dan masih banyak lagi. Nah, dari beberapa prinsip itu harus sangat diwajibkan ada di saat kita melakukan evaluasi, karena itu sebuah prinsip. Dan mungkin teman-teman sudah pasti tahu bagaimana pentingnya sebuah prinsip. Nah, setelah membahas prinsip, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai itu tadi fungsinya. Kalau tujuan dari evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu agar kita mengetahui sejauh mana anak itu memahami apa yang telah kita jelaskan, apa yang sudah kita bagikan materi kita, ilmu kita kepada anak itu, seberapa jauh tersalurkannya kepada anak-anak yang sudah mendengarkan kita. Itu salah satu tujuannya. Kedua, yaitu agar kita mengenal latar belakang dengan sangat baik anak tersebut. Itulah tujuan dari evaluasi pendidikan. Nah, di sini langkah dalam evaluasi hasil belajar ada beberapa. Pertama yaitu dari RPP yang sudah saya buat. Pertama, menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Kedua, mengumpulkan data yang merupakan pelaksanaan pengukuran. Nah, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar, THB. Terus melakukan verifikasi dan memisahkan data yang baik
dan data yang kurang baik. Terus mengolah dan menganalisis data. Data yang sudah kita kumpulkan, data yang sudah kita rangkup, terus kita analisis lagi. Terus tindak lanjut terhadap hasil evaluasi serta menarik kesimpulan dan mengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan yang harus dan perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Nah, disitulah akhirnya kesimpulannya bagaimana anak itu, bagaimana taraf dia memahami apa yang sudah kita ajari. Terus kita lanjut karena situ tadi sudah terjelaskan fungsi, prinsip ataupun macam-macamnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya ada mengenai teknik atau alat pelaksanaan evaluasi. Nah, dalam teknik ada dua, yaitu tes ataupun non-tes. Nah, misalnya kalau tes ini ada 3, yaitu bisa tertulis, bisa lisan, ataupun praktek. Misalnya kalau tertulis, misalnya kayak tes ulangan, itu sama dengan evaluasi yang dalam bentuk tertulisnya. Kalau lisan misal kita memberikan beberapa pertanyaan. Nah, terus selanjutnya ada dalam bentuk non-tes. Kalau non-tes ini maksudnya itu untuk menilai hasil itu tanpa harus menguji peserta didiknya, melainkan dengan melakukan misalnya observasi, wawancara, angket, pemeriksaan dokumen. Nah, kalau observasi ini kan sama dan kita mengobservasi peserta didik tersebut. Kita mencari beberapa informasi mengenainya. Terus kalau misalnya ke dokumen kita mengambil atau mengumpulkan dokumen-dokumen tentang peserta didik tersebut. Nah, itu mengenai tes maupun non-tes dalam evaluasi pembelajaran. Terus selanjutnya ada tes hasil. Terus ada tes hasil belajar ini terdapat beberapa bentuk, yaitu pertama mengenai tes hasil belajar dalam bentuk objektif. Nah, kalau dalam bentuk objektif ini lebih kepada ketepatan penggunaannya. Terus ada tes hasil belajar bentuk uraian. Nah, kalau uraian ini seperti memberikan soal-soal, pertanyaan-pertanyaan gitu, yang menuntut agar siswa ini menjawab. Misalnya jelaskan ini, jelaskan ini, sebutkan ini. Itu dalam tes hasil belajar uraian. Kalau dalam bentuk tes lisan dan pembuatannya atau dalam perbuatannya, itu kan sudah pasti dengan kita bertanya langsung atau kita melihat, menilai apa-apa yang diperbuatnya. Intinya evaluasi itu adalah penilaian. Evaluasi itu sangat penting dalam suatu dunia pendidikan,
karena evaluasi inilah kita bisa menilai, kita bisa melihat bagaimana kadar dari yang dimiliki oleh peserta didik kita tersebut. Jadi kita bisa mencocokkan anak ini seperti apa. Apakah kita harus memberikan perhatian lebih, atau kita harus lebih tertuju kepada si ini, atau bagaimana. Karena anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin cepat, yang dia mudah memahami apa yang kita terangkan, ada juga yang sulitnya. Jadi setiap anak itu berbeda-beda. Nah, disitulah evaluasi ini berfungsi. Dari evaluasi inilah kita bisa tahu bagaimana kita memperhatikan anak tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangan dari saya, dan saya pun masih sama-sama belajar, masih menggali ilmu. Mohon maaf atas keterbata-bataan dalam perkataan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah.